untuk mencari solusi tanpa distorsi. Apa kabar Pare-Pare hadir setiap hari Senin hingga Sabtu dari pukul 8.30 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Radio Peduli Pare. Ya, baik Sobat Peduli, sudah kita dengar yang bersama tadi ya, informasi dan juga beberapa buah lagu untuk menghibur Anda. Meskipun kota Pare-Pare diguyur hujan ya, dan sepertinya sudah mulai bersahabat. Baik Sobat Peduli, apapun itu kondisi, kita tetap waspada ya, tetap menerima dengan senang hati dan waspada dan tetap positive thinking apapun yang terjadi Sobat Peduli ya. Kita ambil hikmahnya saja apa yang terjadi. Sobat Peduli, seperti biasa nih di Apa Kabar Pare-Pare selalu mencoba untuk menghadirkan narasumber untuk memberikan edukasi yang baru, juga informasi gitu. Baik Sobat Peduli, bagi Anda yang ingin ikutan boleh di 0811459969. Saya persilakan. Dan bagi Anda yang saat ini sedang mengaktifkan live streaming 96,9 FM, Anda sudah menyaksikan narasumber yang dihadirkan oleh manajemen di pagi hari ini, tepatnya tanggal 30 Januari 2023. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber sekali lagi yang bukan baru kali pertama ini hadir di studio kami. Dan juga terima kasih kepada manajemen yang sudah menghadirkan narasumber di Apa Kabar Pare-Pare. Sobat Peduli, untuk hari ini temanya adalah tema kita hari ini adalah program pertanahan tahun 2023. Dan tentunya semuanya berhubungan dengan pertanahan. Dihadirkan Bapak Aspar SIT dan MPA, maksud saya Bapak Aspar SSIT MPA Kota Pare-Pare. Beliau adalah Kepala Pertanahan Kota Pare-Pare. Dan tema kita untuk ini tadi sudah saya sebutkan, program pertanahan tahun 2023. Baik, selamat pagi, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Alhamdulillah. Ya, jadi memang kalau kita bicara tentang badan pertanahan itu memang kompleks sekali, karena kita tinggal di bumi dan bumi itu tanah gitu kan. Nah, apa sih program pertanahan di tahun 2023, Pak? Silakan. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ini sudah diundang lagi yang kesekian kalinya. Terkait dengan program kami tahun 2023, sama seperti tahun 2022 kemarin, tapi ada beberapa inovasi-inovasi yang kami lakukan untuk tahun 2023. Yang pertama, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami sampaikan bahwa inovasi kami pertama itu ada namanya tawaf, jadi pensertifikatan tanah-tanah wakaf. Jadi awal bulan kemarin kami sudah berkoordinasi dengan Pak Wali Kota, Pak Sekda. Kami sempat berkumpul dengan beberapa 4 camat dan beberapa teman-teman lurah. Alhamdulillah terkait dengan percepatan pensertifikatan wakaf ini sudah running. Insya Allah kalau tidak ada halangan, karena ada beberapa masjid-masjid itu sudah diukur, kemudian berkas-berkasnya juga sudah kami kumpulkan. Kalau tidak ada halangan, per tanggal 1 Februari kami sudah daftar. Harapan kami pas nanti kita masuk di bulan suci Ramadan, yang kalau insya Allah kalau tidak ada halangan tanggal 23 Maret itu sudah 1 Ramadan, kita akan safari Ramadan untuk penyerahan sertifikat wakaf. Ya, kenapa kami curi start ya, artinya melakukan pengukuran, kemudian inventarisasi. Data-data itu kami sudah kumpulkan, insya Allah kalau tidak ada halangan karena datanya sudah ada sama kami. Per 1 Februari kami akan daftar, dan nanti pada saat safari Ramadan kami sudah melakukan penyerahan sertifikat tanah wakaf. Nah, yang menarik adalah ini berdasarkan data BPS ya, Badan Pusat Statistik. Jumlah rumah ibadah yang ada di Pare-Pare ini ada 437. 437 semua rumah ibadah berdasarkan data yang kami pegang. Kami belum kelompok-kelompokkan semua, cuma yang menarik setelah kami identifikasi ternyata dari, karena rumah ibadah ini kan ada masjid, ada musola, ada vihara, gereja, ada macam-macam. Kami belum pilih seperti itu. Nah, khusus untuk masjid sendiri setelah kami identifikasi ternyata
anggaplah misalnya sekitar 300-an lah masjid itu, ternyata baru 13 yang ada sertifikat wakafnya. Nah, ini menarik ini. Makanya kami konsen, itulah kami laporkan ke Pak Wali Kota, Pak Sekda, akhirnya kami sepakat bahwa ayo kita percepat pensertifikatan wakaf ini. Dan alhamdulillah respon dari Natsir ya luar biasa semua. Natsir ini kan yang pemegang haknya nantinya. Jadi yang mewakafkan tanahnya namanya wakif, kemudian yang pemegang haknya nanti itu namanya Natsir. Jadi ini teman-teman sudah melaksanakan pengukuran dan inventarisasi, insya Allah seperti saya sampaikan tadi, per tanggal 1 Februari kami sudah daftar semua. Harapan kami proses di bulan Februari, nanti pada saat 1 Ramadan, insya Allah tanggal 23 Maret nanti kami sudah safar Ramadan. Harapan kami sebenarnya, cuma saya belum dapat data konkretnya, harapan kami setidaknya satu kelurahan itu ada satu lah, artinya bisa kita serahkan sertifikat wakafnya. Tetapi hasil evaluasi kami ternyata ada beberapa dokumen-dokumen yang artinya memang perlu dipenuhi, tetapi tidak mengurangi semangat kami untuk percepatan sertifikat wakaf ini. Itu satu. Terus kami juga ada program ini terkait dengan advokasi untuk penerimaan calon petugas ukur. Karena begini, kami setelah saya bertugas itu mulai 1 Juni tahun 2022, jadi sudah 7 bulan, salah satu identifikasi kami bahwa kami kekurangan di petugas ukur sebenarnya. Petugas ukur yang ke lapangan, karena permohonan-permohonan yang masuk ini ternyata sampai sekarang itu ada overload. Karena begini, kondisi kami itu, analisis beban kerja kami di petugas ukur kami itu seharusnya ada 7 orang. Nah, kondisi sistemnya itu yang ada sekarang cuma 3. Jadi sementara ada 2 orang tugas belajar, sisanya ini kekurangan. Makanya setelah kita identifikasi ternyata kita kekurangan petugas ukur. Makanya saya berkoordinasi dengan Pak Wali dan Pak Sekda bahwa ini perlu kita advokasi untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada teman-teman atau anak-anak kita yang ada di kelurahan. Nah, maksud saya begini, setidaknya nanti di kelurahan itu ada 1 orang petugas ukur. Seperti itu. Jadi contohnya misalnya di Galung Maluang ada 1, kemudian di Capak Galung ada 1. Jadi gampang kita mengidentifikasinya. Jadi teman-teman ini artinya nanti kalau misalnya setelah kita berikan advokasi melalui kerjasama dengan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Balai Latihan Kerja, kami akan memberikan advokasi sekitar sebulan. Nah, setelah sebulan itu nanti mereka mendapatkan sertifikat dari BLK, kemudian kita magangkan di kantor pertanahan. Setelah magang kita akan usulkan ke Kementerian ATR BPN untuk diadakan uji kompetensi. Apabila lulus uji kompetensi, kemudian mereka sudah bisa mempunyai akun. Nah, kalau sudah punya akun, otomatis mereka sudah bisa melaksanakan pengukuran secara mandiri, seperti itu. Ini sementara kita jajaki, mudah-mudahan saya sih berharap sebenarnya dalam waktu dekat itu segera. Memang kendalanya adalah terkait dengan anggaran, karena bagaimanapun juga ini kan harus ada anggaran. Tetapi kemarin Pak Sekda bahwa itu bisa ada namanya optimalisasi atau apapun, atau bisa dengan cara mandiri. Artinya biaya itu dibiayai oleh adik-adik yang mau advokasi itu seperti itu. Tapi sambil jalan kami akan tetap identifikasi seperti itu. Kemudian kami juga ada program untuk tahun ini, mungkin sudah familiar terkait dengan PTSL. Target kami di awal tahun itu memang ada 567 bidang, tetapi kena automated adjustment, akhirnya target kami cuma tinggal 401, dan itu kami sudah sosialisasi juga, dihadirkan di waktu itu kami sosialisasi dengan PTSL itu di Balai Ainun, ya, ada Pak Sekda, ada Pak Kajari, kemudian ada dari 2 kilo dari Ketua Pengadilan, kemudian dari Polres, kemudian dari Kejaksaan juga. Jadi ini kami akan laksanakan juga. Nah, sebenarnya kalau terkait PTSL ini dengan target 401 ini, kami menargetkan bahwa itu kalau kami sudah running, itu setidaknya di bulan Juni itu sudah selesai semua. Jadi 401 itu kita berharap tapi kembali lagi pada penekanan kami bahwa kami mohon support, mohon dukungan. Nah, yang menarik adalah bahwa insya Allah kalau ada halangan, tanggal 3 Februari hari Jumat besok, ini sekitar 5 hari ke depan, ada namanya, ini memang perintah dari pimpinan bahwa ada namanya Gema Patas, Gerakan Bersama Pemasangan Tanda Batas. Nah, ini kebetulan kami, ini rencananya memang se-Indonesia, jadi serentak kita lakukan. Jadi tanggal 3 hari Jumat, tanggal 3 Februari tahun 2023 ini ada namanya Gema Patas, Gerakan Bersama Pemasangan Tanda Batas, itu direncanakan serentak seluruh Indonesia, dan itu hitungan kita ada 1 juta patok yang kita bisa
bisa pasang pada saat itu, dan kebetulan untuk pare-pare itu mendapatkan target itu sebanyak 300. Jadi hari itu bersamaan sebanyak 300 patok kita akan pasang, dan itu kita akan laporkan ke pimpinan, dan nanti datanya berupa foto dalam bentuk geotagging istilahnya secara teknisnya, dan kita laporkan, dan insya Allah kalau tidak halangan kita akan memecahkan rekor muri. Jadi dalam satu hari itu kami seluruh Indonesia secara bersamaan, semuanya teman-teman dari Aceh sampai Papua itu melaksanakan pemasangan tanda batas, jadi secara serentak. Jadi pada hari Jumat seperti itu. Saya demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Ya, luar biasa ya, ternyata masih ada yang perlu ditambah di situ. Ya. Kekurangan SDM, kemudian ada saran juga bahwa setiap kelurahan itu disarankan ya Pak ya. Ya. Disarankan ada petugas pengukur gitu ya, minimal satu orang ya Pak ya, seperti itu. Dan nanti itu akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan. Seperti itu Pak ya. Memang kalau dilihat secara kalau SDM-nya cuma 3, sementara ini harus mencakup 22 kelurahan gitu kan, rasanya memang perlu memang penambahan SDM. Demikian juga dengan biaya dan peralatan dan lain sebagainya. Baik, boleh disampaikan Pak persyaratan dari untuk sertifikat wakaf itu sendiri? Oke. Jadi kalau wakaf ini kemarin kami sudah berkoordinasi bahwa pada prinsipnya kami yang penting ada akte ikrar wakafnya. Ini dikeluarkan oleh teman-teman dari Kepala KUA. Jadi kalau misalnya yang pemegang tanah tersebut namanya wakif, itu sudah mewakafkan, kemudian yang penerimanya atau natsirnya, pengurus masjid ini namanya natsir. Ini kan ceritanya nanti yang wakifnya menyerahkan tanahnya, kemudian yang menerima nama natsir. Nah, yang menyambungkan itu namanya akte ikrar wakaf, dibuat di depan KUA-nya. Yang menarik adalah ada beberapa ini, tapi ini nggak terlalu banyak sih. Ada orang tuanya sudah mewakafkan, tapi belum sempat dibuat akte wakafnya. Sekarang ahli warisnya, ahli warisnya keberatan. Ini jadi repot kita ini. Iya. Ada kasus seperti itu. Ada case seperti itu. Tetapi saya sampaikan ke Pak Camat dan Pak Kawan, coba pendekatan persuasif, mungkin persoalan informasi saja yang tidak nyambung. Akhirnya ada 1-2 lain seperti itu, karena mungkin orang tuanya dulu sudah menyerahkan. Akhirnya sekarang ada beberapa case ahli waris yang kita mintai untuk menandatangani akte wakafnya masih sedikit keberatan atau apa. Itu satu. Terus yang kedua, ada beberapa juga, ini menarik juga ini, mungkin pada kesempatan ini juga ini ada satu sertifikat hak milik. Kemudian di situ ada masjid. Yang menarik adalah sertifikat hak milik itu dijaminkan di bank bersama dengan masjidnya. Ini kan repot kan ini. Masjid dijadikan jaminan. Ini bagus ini Pak nih. Menarik. Tapi tentunya mungkin perlu mungkin edukasi kembali bahwa nanti kami akan berkoordinasi dengan bank dimaksud kalau memang memungkinkan bahwa masjid yang di atas sertifikat hak milik itu dilepaskan saja sesuai dengan luas masjid itu, kemudian dengan pelepasan itu kemudian kita sertifikatkan wakafnya. Karena agak naif rasanya kalau misalnya di atas seperti itu tiba-tiba tidak minta-minta sertifikat hak milik yang dijaminkan itu uang prestasi atau tidak menunggak, otomatis kan akan dilelang. Masa mau dilelang bersama dengan masjid kan tidak enak, Masya Allah. Dan seperti itu tentunya tidak mengurangi semangat kami. Makanya kenapa kami sudah data semua, biar kita punya, kalau prinsip saya sampaikan ke teman-teman, kita buat klaster dulu, kira-kira dari sekian itu yang nantinya clear dan clean kita selesaikan. Yang terkait misalnya ada ahli waris yang masih keberatan, kemudian ada sertifikat masjid di atas hak milik yang dijaminkan. Nanti kita pelan-pelan akan urai. Ada beberapa juga pada kesempatan ini kami sudah berkoordinasi juga dengan kantor Kemenak. Ada sertifikat masjid itu masih tercatat hak pakai atas nama Kemenak. Kami sudah berkoordinasi juga, ini akan segera kita identifikasi biar ceritanya nanti sertifikatnya itu nanti akan tercatat atas natsir. Tapi hal seperti itu tidak mengurangi semangat kami. Setidaknya kami sudah ada 4 klaster sebenarnya terkait dengan wakaf itu. Yang pertama ada yang clear dan clean, itu akan kami segera selesaikan. Kemudian klaster 2 ada sertifikat masjid itu tercatat hak pakai atas nama Kementerian Agama, itu kita akan segera identifikasi. Kemudian ada juga masjid yang artinya ada beberapa ahli waris yang masih keberatan tanda kutip ini untuk menandatangani akte wakafnya. Kemudian yang satu tadi itu yang kami temukan itu ada satu masjid di atas sertifikat milik, dan setelah kita cek ternyata sertifikat miliknya itu dijaminkan di bank. Jadi tidak mengurangi semangat kami. Saya sampaikan sama teman-teman bahwa walaupun wakaf ini kita rencanakan di bulan Ramadan kita serahkan, tapi tidak berhenti di sini saja, kita tetap laksanakan karena insya Allah kalau tidak halangan tahun depan kan masih ada Ramadan. Tahun depannya masih ada Ramadan. Jadi tidak berhenti tahun Ramadan ini saja. Sebenarnya angan saya
setidaknya kalau memang itu clear dan clean tahun ini itu betul-betul bahwa semua sertifikasi wakaf itu sudah full di sini di Parepare. Artinya kita bisa mendeklarasi bahwa semua masjid-masjid yang ada di Parepare itu sudah statusnya sertifikat wakaf semua. Jadi kita bisa mendeklarasi bahwa Parepare ini sudah tanah wakafnya sudah lengkap seperti itu. Nah, seperti itu. Tapi pelan-pelan kami akan urai seperti itu. Rasa demikian, Pak. Iya, baik, terima kasih Pak. Ini satu edukasi yang luar biasa. Tetap semangat Pak ya untuk siap. terus. Iya, memang kasus yang seperti ini tanah wakaf. Lalu apa yang terjadi Pak apabila ternyata si orang tua ini yang mewakafkan tanah itu untuk dibangun menjadi masjid seperti itu ya. Kemudian dia lupa untuk akad ya ke KUAS untuk mewakafkan itu tadi si wakifnya ini tadi ya, kemudian ahli warisnya terjadi seperti itu. Ini satu edukasi buat kita bahwa kalau memang ada niat ya, ini berlaku pada siapa saja sih Pak ya. Kalau ada niat memang untuk mewakafkan tanah itu segera makanya tadi saya tanya Pak bagaimana syaratnya kan seperti itu. Jadi apabila nanti ada muncul nih wakif-wakif gitu kan, atau saat ini wakif yang masih ada, segera mengurus ini semua. Apalagi badan pertanahan memang sudah welcome seperti itu. Dan memang ada 400 lebih ya Pak ya untuk yang wakaf terdiri dari masjid, kelenteng dan banyak ya Pak ya. Seperti itu. Baik Pak, ini kan kita bicara tentang wakaf gitu kan, tentang wakaf. Lalu bagaimana dengan sempat tersampaikan waktu perjumpaan kita Pak ya di awal beberapa waktu yang lalu bahwa jalan raya pun itu perlu disertifikati. Lalu apabila terjadi sebuah kasus pelebaran jalan gitu satu tempat, kemudian si punya tanah ini sudah disertifikatkan, kemudian terjadilah tidak ada pemberitahuan tiba-tiba dibangun jalan raya. Bagaimana ini Pak? Kalau kayak seperti itu, tentunya pemerintah dalam hal melakukan untuk pembangunan infrastruktur, misalnya jalan, tentunya kan mekanismenya tetap melalui proses pengadaan tanah. Nah, pengadaan tanah ini kami pada kesempatan ini sampaikan juga sudah diatur di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2019 tentang pengadaan tanah, di mana bahwa apabila di bawah 5 hektar itu bisa pengadaan langsung, di atas 5 hektar itu melalui appraisal. Nah, terkait dengan adanya beberapa jalan yang artinya yang akan ada pelebaran, itu nanti mekanismenya adalah melalui proses pelepasan. Jadi pelepasan itu ceritanya jadi sertifikatnya misalnya memang artinya anggaplah misalnya kena 3 meter lebarnya, panjang sekian, itu melalui proses pelepasan seperti itu. Sebelum saya lupa juga terkait dengan wakaf tadi ya, biar tidak terlupakan juga bahwa pada kesempatan ini untuk biaya pensertifikatan wakaf itu Rp0. Jangan sampai Rp0, jangan sampai ada lagi informasi simpan siur bahwa sekian-sekian, karena ada siluran-siluran juga bahwa dulu ini dulu bahwa untuk mensertifikatkan wakaf itu lama, belit-belit, sulam seperti ini. Nah, pada kesempatan ini ya, saya bisa jamin bahwa biayanya itu Rp0. Ayolah, pada kesempatan ini kita cari pahala. Kita mau meninggal ya tentunya mungkin pahala-pahala inilah yang bisa nanti artinya jadi pemberat kita untuk masuk surga. Amin. Makanya pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa untuk pensertifikatan wakaf ini bisa saya jamin bahwa biaya Rp0. Kemudian jadi wakaf ini jangan cuma ada di masjid, termasuk kuburan. Mungkin ada kuburan-kuburan orangnya sudah seperti menarik ini kuburan kadang-kadang itu tadi kuburan ini kan melebar terus. Nah, makanya kadang-kadang kebutuhan orang yang akan dikuburkan, makanya apabila memang ada satu lokasi yang artinya diwakafkan untuk kuburan, segera dibuatkan sertifikatnya biar tidak konflik lagi, karena kadang-kadang ini jadi konflik juga tempat kuburan ini. Karena ada satu case yang pernah kami dapatkan bahwa ada satu tempat itu akhirnya melarang orang dikubur di situ gara-gara persoalan-persoalan begini. Nah, ini kan jadi repot. Nah, makanya kami di pertanahan ini bagaimana caranya betul-betul mengedukasi masyarakat. Ayo kita lakukan. Dan kemarin kalau tidak salah laporan teman-teman di Bacukiki Barat itu ada 2 tempat kuburan yang artinya mau diwakafkan, yang pemilik tanahnya wakifnya itu sangat terima kasih banyak mau mewakafkan tanahnya untuk kuburan, karena bagaimanapun juga kuburan ini kan penting sekali bagi kita karena agak repot jadinya dengan kondisi sekarang orang makin bertambah, tentunya kebutuhan terkait dengan kuburan itu segera memang harus kita identifikasi seperti itu. Kembali lagi ke persoalan tadi pelebaran jalan, memang tahun ini kami juga memprogramkan satu kecamatan, di masing-masing kecamatan itu satu kelurahan yang full set. Full set maksudnya begini, satu jengkal tanah pun yang tidak ada lagi yang tidak bersertifikat di satu kecamatan dan ada satu kelurahannya. Kenapa? Itu perlu kita identifikasi bahwa apabila setiap jengkal tanah yang sudah bersertifikat,
Jadi selama ini kita berpikirnya adalah sertifikat hak milik, kemudian ada hak pakai misalnya, kemudian ada masjid tadi yang saya sampaikan, kita ikat dia dengan jalan-jalan yang ada di gang-gang, lorong-lorong, itu jadi aset semua pemerintah Kota Parepare. Dan saya sudah berkoordinasi dengan Pak Sekda melalui arahan Pak Wali bahwa tahun ini kita dari 401 yang PTSL itu kita alokasikan 200 untuk hak pakai. Jadi dari 401 itu 200-nya setengahnya itu kita akan identifikasi untuk hak pakai. Ini kita dorong betul-betul ya, satu kecamatan ya, ada satu kelurahan yang betul-betul full set. Nah, harapan kita apabila sudah full set itu sudah layanan elektronik. Jadi masyarakat tidak perlu datang lagi antri ke kami. Jadi kalau sudah full set seperti itu, kita akan menjual ke pusat untuk layanan elektronik. Jadi masyarakat Maksudnya dengan full set apa, Pak? artinya benar-benar. Jadi satu di kelurahan itu tidak ada lagi satu jengkal pun yang tidak bersertifikat. Seperti baik. itu. Jadi kalau sudah seperti itu, masyarakat ngapain lagi ke kantor? Karena kan sudah seperti itu. Mereka tinggal pakai Android segala macam. Nanti saya sebutkan inovasi-inovasi kami juga. Jadi apabila seperti itu, masyarakat karena kenapa sudah terukur, sudah duduk semua, sudah benar posisinya, semuanya seperti itu. Memang kerja berat, memang tidak bukan pekerjaan yang gampang untuk menentukan seperti itu. Karena kenapa? Kemarin saja kami diapresiasi oleh pimpinan bahwa seperti mungkin pada kesempatan awal-awal kemarin bahwa kami datang di sini ada target kami 9.567 bidang, hampir 10.000 itu sertifikat lama yang tidak berada di posisi sebenarnya. Alhamdulillah tahun 2022 kami dudukkan semua. Jadi setidaknya 9.567 bidang itu tidak ada lagi konflik terkait dengan sengketa batas, sengketa pemilikan. Kami masih ada PR beberapa bidang-bidang tanah, masih ada sekitar 2.000-an yang belum duduk di posisinya. Tetapi tidak mengurangi semangat kami untuk menyicil biar 2.000 sekian, 2.000 datanya kalau tidak salah itu 2.314 kalau tidak salah data realnya. Artinya ini yang belum duduk posisi sebenarnya, tetapi itu tadi yang menyebar di 22 kelurahan. Nah mudah-mudahan dengan adanya tambahan tenaga tadi dari advokasi tadi itu tentunya teman-teman nanti yang 22 kelurahan akan menyisir masing-masing kelurahannya. Jadi mereka bisa fokus, oh kelurahan ini ada sertifikat ini, mereka akan menyisir untuk mendudukkan posisi sebenarnya. Karena ada yang 2, ada yang 3, ada masih 20. Nah ini yang mestinya menyebar. Nah ini analogi kami bahwa ini yang paling berat ini. Nah, tentunya kalau misalnya ada yang kita vokasi itu kan tahu betul kondisinya karena kan putra di situ, misalnya orang Capak Galung kan di situ. Tentunya dia tahu dibanding kita ini yang tidak tahu siapa punya riwayatnya, siapa punya. Nah, kalau misalnya yang kita vokasi nanti ini benar-benar tahu lokasinya, mereka bisa mendudukkan di lokasi seperti itu. Saya rasa demikian, Mbak, yang bisa disampaikan. Ternyata juga tanah kuburan itu perlu disertifikatkan juga seperti itu, Pak ya. Ya. Baik Sobat Peduli, ada 0811459969. Saya persilakan Anda semua untuk bertanya seputaran pertanahan ya. Mumpung beliau ini saat ini diberi kesempatan ya dan juga memberi kesempatan kepada kita semua di sela-sela kesibukannya. Jadi silakan ada 0811459969. Baik Pak, ini saya mau tanya lagi ya. Tadi kan sudah dijabarkan bahwa kalau yang full set tadi itu ya. Kemudian apa yang terjadi? Sertifikatnya sudah ada, kemudian dia kena pelebaran jalan, kemudian tidak ada informasi. Ternyata dia surat-suratnya sertifikat semua sudah lengkap seperti itu. Ini apa yang harus dilakukan berkenaan dengan badan pertanahan, Pak? Sertifikatnya sudah ada, umpamanya ada kasus seperti itu ya, ini yang disampaikan oleh masyarakat. Jadi case-case seperti ini kami temukan sepanjang jalan depan kantor kami di Jalan Sudirman yang kemarin kan ada pelebaran di situ. Ya tentunya nanti pada saat kami dudukan karena ini memang artinya yang mengelola teman-teman dari aset ya. Nanti kita akan konfirmasi bahwa sertifikatnya itu misalnya karena kena pelebaran jalan melalui proses pelepasan. Kembali lagi bahwa sekarang undang-undang pengadaan tanah itu kalau dulu dikenal istilah ganti rugi, sekarang itu istilahnya ganti untung. Saya rasa masyarakat perlu pahami karena untuk kepentingan umum betul-betul masyarakat harus aware, harus terbuka terkait dengan seperti itu. Karena toh misalnya ada yang kena misalnya terkait dengan ada pelebaran, ya tentunya masyarakat dalam ini pemerintah tidak serta-merta akan mengambil. Karena itu kan hak keperdatannya tetap harus dipenuhi. Tentunya ada mekanisme terkait dengan pengadaan tanahnya. Nah, pengadaan tanah itu bisa saja seperti disampaikan tadi, apabila di bawah 5 hektar itu bisa pengadaan langsung. Apabila di atas 5 hektar itu melalui tim appraisal yang menilai. Nah, terkait dengan misalnya ada 1-2 masyarakat yang kena karena pelebaran jalan, itu bisa mengkonfirmasi kepada dinas terkait dengan biaya ganti untungnya. Saya tidak mengatakan ganti rugi, tapi ganti untung.
Karena sekarang itu memang di undang-undang itu parameternya luar biasa memang. Karena kenapa? Masyarakat benar-benar diuntungkan. Mungkin beberapa pendengar sekalian mendengar terkait dengan pengadaan tanah rel kereta misalnya. Ya. Rel kereta itu sekarang malah banyak masyarakat komplain, bukan komplain kenapa rugi. Mereka komplain kenapa tidak dilewati tanahnya. Karena biaya untuk pengadaan tanahnya itu sudah luar biasa sekarang. Kalau dulu orang berkeberatan kenapa tanah saya kena misalnya pembangunan. Sekarang tidak, masyarakat komplain kenapa tidak dilewati saya punya lokasi. Karena kenapa? Sekarang itu luar biasa. Karena begini, penilaiannya itu macam-macam. Contoh mungkin pada kesempatan ini. Contoh misalnya, ada satu, mohon maaf ini, ada misalnya ada saudara kita penjual mohon maaf ya, penjual bubur misalnya. Di jalan X misalnya. Apabila karena gara-gara pelebaran jalan, dia harus berpindah tempat, di tempat itu, otomatis harus dihitung pelanggannya itu bagaimana. Begitu. Jadi sampai sedetail begitu. Ya? Oh, begitu. Jadi kalau misalnya ada satu orang, si X misalnya, jual bubur di tempat itu, dia kan sudah punya customer. Betul. Terus apabila karena pelebaran jalan, dia harus berpindah tempat, itu harus dipikirkan oleh pemerintah bagaimana caranya customer itu tidak ini, jangan sampai gara-gara itu dia tidak bisa menjual lagi. Makanya sekarang sampai katakan ada PMO waktu saya bertugas di Kanwil, masyarakat sekarang bukan komplain terkait dengan berapa besarnya, mereka komplain kenapa lokasi saya tidak dilewati untuk pengadaan tanah. Karena makanya sekarang itu betul-betul pemerintah. Nah, yang menarik adalah, jadi kebetulan kalau saya agak sedikit keluar dulu terkait dengan pengadaan tanah ini, jadi rel kereta khususnya dari Makassar sampai misalnya sampai Pare, yang sampai Baru, dari sekian kilo ke sini itu cuma ada satu yang artinya keberatan terkait dengan adanya pengadaan tanah. Selebihnya semua setuju. Itu pun karena kebetulan mungkin entah apa persoalannya, tinggal satu. Selebihnya yang lainnya demonya ke kantor kami itu kenapa kami tidak dilewati. Kami jadi heran juga karena untuk lokasinya itu kan dinas terkait dari balai kereta yang artinya menentukan. Kalau kami kan tinggal mengukur kira-kira yang mana lewati, karena mereka kan punya teknis sendiri terkait dengan seperti itu. Tetapi pada prinsipnya masyarakat semua alhamdulillah sekarang berbondong-bondong semua untuk dikenakan seperti itu. Jadi begini, bisa saja seperti saya sampaikan tadi, misalnya bayangkan saya pernah juga melakukan pengadaan tanah waktu tugas di Palopo. Ada namanya itu kalau tidak salah pom palem yang merah. Yang merah itu kebetulan desain sekali orang yang punya tanah itu. Nah, sampai ditanya itu di mana belinya dulu, bagaimana sejarahnya, bagaimana dirawat, sampai sebegitu detailnya dihitung. Akhirnya, mohon maaf ini saya mungkin karena laki-laki ya. Kalau palem merah itu kalau saya sih dikasih pun saya tidak mau terima. Mahal itu. Ternyata setelah dihitung itu bisa sampai 40 juta. Iya, memang palem merah, palem botol juta. Itu, Pak. Padahal saya pikir itu tadi mereka bagaimana sejarahnya ditimbun, dirawat segala macam, ketemu 40 satu pohon itu. Nah, itu kan rimbun dia, ada 5 atau 6. Jadi kenanya satu rimbun saja bisa sampai 200 juta. Bayangkan. Segitunya, apalagi yang ada bangunannya, yang ada tanahnya. Pasti. Nah, makanya sebagai ada pemirsa sekarang, orang berbondong-bondong sekarang bagaimana caranya bisa kena di pengadaan tanahnya. Karena betul-betul parameternya luar biasa seperti itu. Tetapi tentunya pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa terkait dengan pengadaan tanahnya, kami sampaikan bahwa memang di bawah 5 hektar itu memang artinya dinas terkait yang langsung pengadaan langsungnya di atas 5 hektar melalui tingkat appraisal. Saya rasa demikian, Pak. Ternyata luar biasa sampai sedetail itu dipikirkan oleh pemerintah ya Pak ya. Dan masyarakat perlu tahu batasan dari Badan Pertanahan ini seperti ini gitu, wewenangnya sampai di sini. Kemudian apabila ada apa itu ternyata juga ada klasifikasinya, tanah yang 5 hektar sampai dengan 3 hektar begitu itu berbeda ya Pak ya, seperti itu. Baik, jadi Sobat Peduli masih dipersilakan 0811459969. Kita masih bersama Bapak Kepala Badan Pertanahan Kota Parepare dan beliau adalah Bapak Aspar SSIT MPA. Nah, tadi kita sampaikan bahwa program-programnya yang termasuk dengan wakaf itu apa saja sih Pak selain masjid umpamanya? Jadi begini, kami ke depan setelah wakaf ini kami akan menyisir lagi terkait dengan pesantren-pesantren. Nah, setelah wakaf ini kita akan duduk ke pesantren lagi. Setelah itu tentunya kami combine ke teman-teman saudara-saudara kita yang artinya yang Kristen. Kita akan identifikasi juga termasuk saudara-saudara kita yang ada viharanya. Kembali lagi bahwa bagaimanapun juga Indonesia ini kan keanekaragamannya perlu kita pupuk kembali. Jadi benar-benar kami fokus memang bahwa semua rumah-rumah ibadah
harapan saya sebenarnya tahun ini semua rumah-rumah ibadah yang ada di Parepare itu sudah betul-betul kita sudah sertifikatkan semua. Tetapi berbeda karena memang diatur terkait dengan masjid itu memang sertifikat wakaf. Tetapi kalau pesantren itu kami akan berikan sertifikat hak guna bangunan namanya. Jadi bukan wakaf namanya. Kemudian kalau terkait dengan kelenteng itu karena ada memang beberapa ada SK dari pusat itu bisa kita berikan hak milik. Nanti kita lihat klasifikasinya memang apakah gereja itu bisa kita berikan sertifikat hak milik. Kemudian kalau wakaf dengan sertifikat wakaf, kalau pesantren kita berikan sertifikat hak guna bangunan, kan seperti itu. Nanti kita klasifikasinya. Tapi saya dalam hal ini berkomitmen bahwa kalau bisa tahun ini semua rumah-rumah ibadah yang ada di Parepare ini benar-benar sudah kita sertifikatkan. Kenapa? Bagaimanapun juga rumah ibadah ini kan nanti kan tempat kita mencari pahala. Nah, kesempatanlah sekarang tentunya kembali lagi kami di Badan Pertanahan ini harus mensertifikatkan itu betul-betul clear dan clean. Contoh misalnya seperti sampaikan tadi, kalau misalnya sertifikat wakaf ternyata wakifnya belum tanda tangannya, tolong ditandatangani dulu, dibuatkan ngatrik wakafnya dulu, baru kami bikin sertifikatnya. Contoh kalau pesantren misalnya ada dibeli, ayo mana bukti pembeliannya misalnya, segala macam. Kemudian kalau gereja, mana bukti pengadaan tanahnya, mana segala macam, termasuk vihara. Ayo, tidak ada masalah. Saya cukup terbuka, ya. Ruangan saya pada beberapa kali kesempatan sampaikan, ruangan saya cukup terbuka, kita berdiskusi, apa kendala-kendalanya kita diskusikan semua, tentunya kita jalan keluar. Tetapi pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang kami sertifikatkan itu clear dan clean. Nah, terkait tadi sebelum saya lupa juga, ada beberapa juga masyarakat yang komplain ke kami terkait dengan batas-batas seperti itu. Pada kesempatan yang berbagi ini kami sampaikan, BPN itu bukan polisi tanah yang menjaga tanahnya bapak-bapak, ibu-ibu. Yang menjaga tanahnya bapak-bapak adalah bapak-bapak, ibu-ibu sendiri. Betul. Bagaimana caranya? Tadi pasang tanda batasnya, ya, kemudian beri tanda. Karena kenapa? Apabila bapak-bapak kan kadang-kadang itu BPN kok kenapa tanah saya begini-begini, kan kelemahannya kan di bapak-bapak, ibu-ibu juga. Di beberapa kesempatan kami sampaikan, kami analogikan bahwa sertifikat yang kami terbitkan itu sama dengan buku nikah. Jadi kami terbitkan sertifikat sama dengan buku nikah. Nah, tentunya buku nikah kan ada suami istri, ya kan seperti itu. Artinya kalau misalnya suaminya itu tidak ada bertanda, istrinya tidak bertanda, ya mau maaf, dua kemungkinan, diambil orang atau selingkuh. Nah, contohnya kayak tanah, kalau bapak tidak pasang patok, ya kan, tidak dijaga, ya mungkin orang mulai di situ, ya, ambil pelan-pelan seperti itu, konfirmasi seperti itu, akhirnya itu tadi, akhirnya bermasalah. Beberapa kali saya putar-putar di Parepare ini, ya, saya coba mengecek bahwa beberapa lokasi yang artinya tidak dibanguni, tidak diapa, ya mangkrak seperti itu. Saya bisa mengidentifikasi cuma dua tanah itu bermasalah atau tanah orang kaya, saking kayanya tidak digubris lagi tanahnya. Ini rawan yang seperti ini, rawan tiba-tiba dicaplok orang, marah-marahnya ke BPN, kok BPN begini-beginilah, kan salahnya bapak sendiri, kenapa tidak dijaga tanahnya, kan begitu. Apalagi ya dengan kondisi sekarang ini, ya hati-hati, mafia tanah luar biasa mainnya. Mafia berbagai cara mereka masuk seperti itu. Nah, makanya pada kesempatan ini tolong bantu kami tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Bantuan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang punya tanah, ya ayolah seperti itu. Setidaknya kalau memang punya tanah, ya segera diberi tanda, diberi batas, diberi apa segala macam, ya, konfirmasi kepada aparat pemerintah setempat untuk segera kalau artinya belum bersertifikat, segera disertifikatkan. Karena begini, hitungan kami dari 68.000 bidang tanah yang ada di Parepare itu tinggal 3% yang belum bersertifikat. Tinggal 3%, sedikit sekali. Artinya mungkin, nah ini sekarang orang sudah merambah ke lokasi-lokasi yang dulunya tidak seperti ini. Kita tidak pernah dulu bayangkan mungkin Masjid Terapung yang ada di Capagalung, mungkin 5 tahun, 7 tahun yang lalu tidak pernah pikirkan, tapi sekarang karena kebutuhan kita akhirnya seperti itu, termasuk mungkin karena keindahan kota segala macam ya. Nah, ini yang notabene dulu laut itu kan masuk kawasan artinya yang terlarang karena ada namanya itu terkait dengan laut itu. Nah, tapi karena kebutuhan, nah tentunya di daerah gunung akan seperti itu juga. Dulu orang tidak ada mau ke sana, tetapi karena manusia itu berkembang biak, ya terus sementara tanah relatif tetap, hal-hal yang tadinya orang tidak mau ke sana, nah kesempatanlah mafia tanah ini akan main seperti itu. Yang paling penting kadang-kadang mereka tuh mainnya sangat halus sekali. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan juga bahwa mafia tanah itu tidak bekerja sendiri.
kadang-kadang itu melibatkan ya di antara mereka sendiri ada memang komplotannya seperti itu. Tetapi Jaringannya. ada komplotannya, ada jaringannya, tetapi sampai saat ini khususnya di Parepare kami belum mendapatkan seperti itu mafia tanah. Tetapi di kota-kota besar itu mereka bagaimana caranya mengidentifikasi segala macam, ada beberapa yang tanahnya yang betul-betul yang artinya nilainya strategis, itu mereka mainnya seperti itu. Tapi sampai saat ini di Parepare kami belum mendapatkan seperti itu. Karena kenapa? Kami kuat koneksinya dengan teman-teman. Terima kasih banyak Pak Kapolres, Pak Kajari, ya kan, kemudian Ketua Pengadilan. Betul-betul kami koneksinya betul-betul. Jadi kalau ada memang artinya indikasi ke sana, langsung kami rapatkan barisan untuk mengidentifikasi. Ya, makanya mafia-mafia tanah ini insya Allah di Parepare tidak ada. Saya rasa demikian. Seperti itu. Iya, baik Sobat Budi, tadi itu penyampaiannya yang disampaikan oleh Bapak Aspar SSIT MPA selaku Kepala Kantor Pertanahan untuk program pertanahan tahun 2023. Banyak sekali tadi program-program. Jadi patokannya itu setiap tahun itu di bulan jatuh di awal bulan Ramadan seperti itu, Ya, Pak ya. ya. Kenapa demikian? Ya. Jadi begini, kita berusaha bagaimana caranya untuk yang kegiatan kita ini kan dari awal kami sudah dapat TIPA, Ya. kami rapat dengan teman-teman semua. Yang pertama memang karena dasar kami kan ada di DIPA. Setelah seperti itu nurani semua. Yang di DIPA kami itu kan adalah yang PTSL. PTSL sudah jalan karena ada satgasnya sudah terbentuk sendiri. Yang tadi yang saya sampaikan bahwa insya Allah kami sudah melakukan penyuluhan di Balai Enun. Kemudian nanti untuk gerakan pemasangan tanda batasnya kita akan launching itu di tanggal 3 Februari. Tetapi kalau wakaf itu inisiatifnya betul-betul dari kami, karena kami melihat bahwa setelah identifikasi yang menggelitik saya ini kan Parepare ini kan kecil, Ya. kecil. Sementara kalau kita di Rujab itu kan kalau kita berdiri di situ terlihat semua itu masjid. Nah waktu itu pas duhur azan terbentuk waktu itu, Ya. wah tidak bisa ini. Ini kan kelihatan semua menara-menara masjid. Saya sampaikan teman-teman, ayo kita bergerak, kita seperti itu. Saya lapor dengan Pak Wali Kota, arahan Pak Sekda, kita rapat semua, makanya wakaf ini jalan. Alhamdulillah respon luar biasa, teman-teman camat, teman-teman lurah, termasuk pengurus masjid luar biasa. Responnya kepada kami, mohon doanya, mohon supportnya. Ini kami sudah melaksanakan pengukuran, kemudian inventarisasi, insya Allah mungkin tanggal 1 besok, karena datanya sudah ada semua, kami sudah ukur semua, yang clear dan kena. Yang menarik adalah seperti saya sampaikan tadi bahwa setelah kita identifikasi itu tadi ada 4 klaster ternyata untuk wakaf ini. Ada betul-betul clear dan clean. Artinya tidak ada masalah, ada akte wakafnya, lokasinya tidak memang betul seperti itu. Berarti itu ini bisa kita selesaikan. Ada juga masjid yang seperti saya sampaikan tadi ternyata tercatat sebagai aset Kementerian Agama. Kementerian Departemen Agama. Kami sudah berkoordinasi dengan Kemenak juga, kami akan rapat terkait penyelesaiannya seperti itu. Kemudian ada juga case-nya yang artinya sertifikatnya masih di hak milik seperti sampaikan tadi, Ya. hak milik. Kemudian ada case itu artinya ada sertifikat, ada lokasi masjid, ternyata belum ada terwakafnya, sementara wakilnya sudah meninggal. Ini tinggal pendekatan mungkin dari Pak Camat, para camat, para lurah menyampaikan kepada ahli warisnya untuk segera dibuatkan terwakaf. Nah, harapan kita kalau misalnya ini sudah clear semua, berkesinambungan. Nah, kalau memungkinkan bahwa tahun ini kita sudah clearkan semua untuk tanah wakaf, termasuk kuburan, masjid dan kuburan. Setelah itu sambil berjalan paralel kami akan rumah-rumah ibadah lain, mau vihara, mau gereja, mau apa kita sediakan. Harapan kita setelah seperti ini, jadi kita bisa mendeklarasi bahwa semua rumah-rumah ibadah yang ada di Parepare kita sudah sertifikatkan. Kan lebih aman seperti itu. Nah, kemudian kami juga pada kesempatan ini menyampaikan bahwa kami juga sementara ini mungkin selama ini di BPN itu lama berbelit-belit susah seperti itu. Saya sampaikan pada kesempatan ini juga kami belum baik, tetapi kini lebih baik. Amin. Jadi kami belum baik, tetapi kini lebih baik. Artinya ada beberapa inovasi-inovasi kami lakukan, termasuk misalnya ada namanya serbu saklar. Serbu saklar. Ya, itu. Apa itu Pak singkatannya? Senin, Selasa, Rabu 1 jam kelar. Oh. Jadi Iya, setiap beberapa Senin, waktu juga ya, tersahabat kan. Senin, jadi namanya itu serbu saklar. Senin, Selasa, Rabu 1 jam kelar. Jadi ini kegiatan-kegiatan Serbu untuk balik saklar. nama, ya, serbu saklar namanya. Jadi kalau misalnya ada permohonan balik nama, ya, jadi sudah lengkap semua permohonannya, ya, untuk balik nama ini ya. Artinya kan selama ini kan balik nama itu kan, wah bagaimana-mana. Kebetulan kami punya inovasi bahwa namanya serbu saklar. Jadi Senin, Selasa, Rabu kelar. 1 jam kelar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu setelah PMPP-nya sudah dibayar, mungkin keluar sebentar kemana lah, 1 jam kemudian kita akan selesai seperti Untuk PBB nih Pak ya. untuk apa namanya balik nama, Balik nama. balik nama seperti itu. Ini balik nama untuk apa saja Pak? PBB atau tanah? Untuk Sertifikat ya. seperti itu, Iya seperti baik. itu.
Kemudian ada juga namanya kami itu pengantaran sakti namanya. Jadi pengantaran sertifikat ke rumah tanpa antri. Selama ini kan masyarakat kadang-kadang agak susah. Walaupun sebenarnya Parepare ini kecil, ada fenomena juga loh masyarakat itu mungkin kadang kebiasaan ya untuk antri. Nah ini kami antarkan sertifikatnya. Jadi masyarakat tidak perlu selesai sertifikatnya, tidak perlu lagi ke kantor. Kami antarkan langsung. Jadi kebetulan memang ada satu kendaraan di kami antarkan sertifikat. Dan saya bisa jamin bahwa itu Rp0. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan khawatir, jangan sampai datang ke sana, ternyata dibayar, tidak usah. Seperti itu. Jadi betul-betul kita antarkan sertifikatnya seperti itu. Jadi ya kembali lagi pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, inovasi-inovasi kami lakukan tentunya yang paling utama sekarang yang kami sampaikan bahwa kami sekarang overload terkait dengan pengukuran. Kenapa kami push, kami dorong itu petugas ukur di masing-masing kelurahan yang kami advokasi, mudah-mudahan itu betul-betul membantu kami. Karena kenapa? Dengan pembantu tugas ukur, jadi begini, kemampuan petugas ukur kami setelah kami identifikasi, analisis beban kerja kami dalam satu hari itu bisa menyelesaikan 4-5 bidang pengukuran. Artinya kalau 3 itu paling banyak sekitar 15, paling banyak 20 lah. Sementara berkas yang masuk dalam satu hari itu mungkin sampai 25-30. Artinya ada sisa pekerjaan yang hari itu tidak selesai. Ini jadinya overload. Nah, seperti itu. Karena kan mobile ini seperti ini. Nah, harapan kita apabila teman-teman itu yang betul-betul datang, yang kita advokasi, itu bisa membantu kami untuk mengurangi, bisa saja nanti akan kita serokan. Artinya tidak ada lagi tunggakan di pekerjaan pengukuran. Karena kenapa? Ini kan petugas ukur kan sudah ada semua di kelurahan. Seperti itu. Kalau ini kan cuma satu mobile, ada ke Cepagalung, kemana, ke Lapade, macam-macam seperti itu. Apabila seperti itu kan lebih enak. Tetapi untuk duduk seperti ini, untuk jadi petugas ukur tidak gampang. Jangan sampai wah enak lah seperti itu, tidak. Tentunya saya akan menyeleksi betul. Yang pertama adalah memang petugas itu harus passion, harus minat. Jangan karena mungkin karena lihat temannya begini, jangan. Karena bagian punya petugas itu harus memang minat. Jangan sampai baru kena matahari sebentar sudah mimisan. Ini kan jadi repot kita. Bukannya menambah pekerjaan lebih cepat, tambah susah diantar ke rumah sakit. Terus yang kedua, nanti akan saya sampaikan juga, dia tidak buta warna. Buta warna begini, karena bagian punya kita kan harus angka-angka pelaksanaan pengukuran, kemudian harus dikonversi menjadi bidang dalam bentuk garis seperti itu. Jadi harus seperti itu. Kemudian yang paling penting juga bahwa kami sampaikan bahwa narkoba lah. Artinya jangan sampai bukannya menyelesaikan pekerjaan, menambah beban, jangan sampai setelah masuk di BPN misalnya terus pakai narkoba, saya yang susah nantinya. Iya betul. Makanya saya akan seleksi betul seperti itu. Kemudian nanti mungkin untuk 22 orang ini saya sudah bincang-bincang dengan teman-teman juga. Setidaknya ini kan butuh begini. Namanya walaupun pada ini kota, tapi di beberapa tempat itu masih ada beberapa semak belukar. Nanti yang 22 orang ini akan saya laksar dulu di Berikip sekitar 2 minggu. Jadi betul-betul mereka bagaimana orang di lapangan. Jangan sampai baru ketemu ular kecil sudah tidak bisa lagi, lari lagi. Nah, ini bagaimana caranya survivalnya, caranya mereka. Karena begini, saya pengalaman dulu waktu awal dulu jadi CPNS, karena basic saya pun syukur, karena Sulbar itu masih gabung, saya waktu itu diajak lah mengukur waktu itu. Saya ditinggal sama senior-senior saya, di belakang saya itu melingkar itu, jadi bannya itu ular hitam besar. Tetapi karena kita sudah diberitahu bahwa itu begini-begini caranya, tekniknya hanya alhamdulillah ularnya itu menyeberang sendiri, jalan sendiri. Coba kalau saya panik, pasti seperti itu. Tidurnya juga kami di pohon waktu itu. Nah, syukurnya kalau Parepare ini kan kota, tetapi di beberapa tempat saya lihat, malah kemarin ada beberapa yang viral juga itu, teman-teman damkar kan ada beberapa di pelabuhan itu. Takutnya petugas ukur misalnya ngukur baru lihat sisinya sudah lari duluan. Nah, ini kan jadi repot kita. Makanya saya akan ketemu dengan Komandan Brigif. Nanti setelah kita seleksi, kita dapatkan, saya akan sekolahkan mereka dulu sekitar 2 minggu lah, biar betul-betul di orang lapangan betul-betul fight lah seperti itu. Kemudian paling penting juga kami sampaikan bahwa kemampuannya sekarang dengan teknologi yang ada, ya tentunya pengusahaan dasar basic lah jangan sampai ke sana termasuk dengan laptop segala macam harus familiar dulu, jangan sampai baru diajari lagi. Karena kalau aplikasi kami itu kan aplikasinya kami main di ArcGIS, kemudian di AutoCAD, itu kan teknis sekali, tetapi setidaknya adik-adik yang kami akan terima itu bisa di Word dan bisa di Excel, karena kan itu dua yang artinya standar lah yang mereka penuhi. Persoalan aplikasi yang lain yang Word sama ArcGIS itu nanti kami ajari, tetapi setidaknya mereka bisa di Word mengerti secara bikin berita acara segala macam, di Excel ngerti konfirmasi dari angka-angka seperti itu.
Saya demikian Pak, yang bisa sampaikan. Baik, ternyata jadi sekarang ini sudah terrekrut 22 ya Pak ya? Belum, sementara Sementara. ini setelah acara di sini saya akan ketemu dengan kepala dinas tenaga kerja untuk mengedukasi. Ada beberapa karena kesempatan ini bukan klasifikasinya cuma, gimana Pak itu? Selain yang 4 tadi itu, cara pendaftarannya, kemudian nanti yang hal seperti itu saya serahkan sepenuhnya kepada dinas tenaga kerja. Baik. Mereka seperti itu, tapi saya tentunya sebagai pemakai nanti pengguna, Betul. tentunya saya harus menyeleksi juga, jangan sampai mohon maaf titipannya ini, saya tidak suka yang begitu-begitu. Karena bagaimanapun juga saya mau sebagai pengguna yang betul-betul jangan sampai karena titipan ini sampai di kami sudah advokasi segala macam, waktu sudah terbuang segala macam, ternyata tidak bisa kami gunakan. Makanya betul-betul artinya kami yang akan menyeleksi seperti itu. Untuk pendaftaran silahkan ke Balai Latihan Kerja, silahkan identifikasinya, nanti sambil jalan kami akan mengidentifikasi ini yang kami seleksi. Itulah 22 orang menurut kami yang terbaik yang bisa kita Jadi seleksinya memang bertahap. Seleksinya misalnya administrasi segala macam, kesehatan segala macam. Nanti setelah selesai betul-betul kita advokasi seperti itu. Baik, luar biasa ya ternyata program Badan Pertanahan ini. Selamat berjuang Pak. Mudah-mudahan dapat orang-orang yang betul-betul tangguh di lapangannya yang 22 ini. Sobat Peduli, ini ada lowongan gitu kan. Boleh. Gitu kan ada untuk Anda, memang luar biasa. Kalau satu departemen Badan Pertanahan saja membuka merekrut hal yang baru di tahun 2023 sebanyak 22 orang. Seandainya semua ini kepeduliannya seperti ini sehingga di Parepare ini orang-orang tidak perlu lagi ke luar negeri sana untuk mencari kerja seperti itu ya Pak ya. Nah ini kan sebelum saya lupa, jadi begini. Silakan. Mumpung ini artinya diskusinya memang panjang, bisa seharian kalau terkait dengan seperti ini. Baik. Jadi kalau misalnya adik-adik ini kita sudah kita sudah advokasi, mereka dapat sertifikat dari BLK, kemudian kita magangkan di kantor, kemudian kita uji kompetensi, setelah lulus uji kompetensi mereka dapat lisensi namanya. Jadi begini, BLK ini sebenarnya, mohon maaf, ini BLK ini dapat sertifikat mengemudinya. Kami yang mengeluarkan SIM-nya. Begitu logik berpikirnya dulu. Jadi di BLK itu dapat sertifikat mengemudi. Kemudian kami uji. Setelah dia uji dapat SIM. SIM itu ceritanya namanya lisensi. Kalau sudah dapat lisensi seperti itu, kan kadang-kadang kan banyak ini pintar bawa mobil, tidak bawa SIM. Ini repot, bahaya nih. Ada SIM tidak ada mobil. Ada SIM dan mobil lah. Inilah kita bagaimana caranya kita aturkan. Nanti mereka itu kalau sudah punya akun, kami akan buatkan kontrak mereka untuk pekerjaan, termasuk kayak PTSL, mereka yang saja yang kerja. Jadi tidak perlu kami yang artinya organik, yang ASN ini tinggal mengkuisi. Nah, kalau pekerjaan sudah selesai misalnya 401 ini misalnya, sudah selesai misalnya 1 bulan, mereka bisa bekerja misalnya di Pindrang, bisa bekerja di Baru, karena wilayah kerja mereka itu satu provinsi. Satu provinsi wilayah kerjanya mereka itu. Jadi mereka bisa seperti itu. Kalau misalnya zonanya memang artinya sudahlah. Karena begini pengalaman kami, ada beberapa teman itu yang tadinya di Makassar, selesai pekerjaan di Makassar, dapat salarinya karena sistem kontrak, pindah lagi ke Lu Timur, pindah ke Alhamdulillah salarinya luar biasa. Kenapa? Anak yang baru kemarin, baru 1 tahun 2 tahun, mohon maaf ya, sudah bisa beli mobil, sudah bisa beli rumah, dan sudah bisa menikah. Karena memang mereka yang betul-betul mau bekerja, tetapi kalau datang mau kerja asal-asalan, yakin dan percaya akan tersisi. Orang yang tidak mau berubah akan musnah. Tetapi yang betul-betul mau bekerja, karena kami sudah dapat ada 3 atau 4 orang itu, artinya betul-betul kan ini profesi. Profesi betul-betul menjaga integritasnya, kinerjanya bagus, betul-betul tidak ada persoalan segala macam. Alhamdulillah mereka sudah menikmati hasilnya sekarang. Malah sekarang seperti itu, yang tadinya itu mereka mungkin masih nebeng sama temannya untuk ke kantor, alhamdulillah sudah punya kendaraan, sudah punya rumah, dan sudah berkeluarga malah. Artinya kalau putra-putra terbaik Parepare mau seperti itu, ayo kita seperti itu. Kalau memang seperti itu, kembali lagi ya sudah tadi bekerjanya itu kinerjanya. Nah, yang menarik adalah kalau misalnya pekerjaan di BPN sudah seperti ini, teman-teman bisa bekerja juga di PU, karena kan basic pekerjaan kan bisa. Kemudian di tempat-tempat yang lain, artinya terkait dengan pengukuran. Karena kenapa? Punya lisensi, punya kartu lisensi. Dan ini, mohon maaf, perusahaan-perusahaan itu berebutan untuk mendapatkan lisensi ini. Karena itu tadi, itu kan susah. Untuk mendapatkan seperti itu susah. Sama lah kayak bikin SIM kita kan, harus melalui praktek, segala macam. Belum tentu kita ujian sekali langsung lulus. Nah, seperti itu. Tetapi kalau teman-teman betul-betul mau mentekuni profesi ini, yakin dan percaya, salarinya luar biasa. Seperti itu. Baik. Jadi klasifikasinya usia dari minimal standarnya seperti apa itu Pak? Minimal. Kalau terkait dengan pelatihan begitu, mungkin teman-teman dari Depnaker yang tahu. Ya, Depnaker. Kembali lagi ke Depnaker. Kalau kami ya seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Kita break sejenak karena akan ada informasi yang akan masuk. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Parepare.
informasi, kami menyajikan ragam informasi dari berbagai sumber dalam program Lintas Berita setiap hari Senin hingga Jumat pada pukul 8, 9, 10, 11, 13, 14, dan 15 waktu Indonesia Tengah hanya di 96,9 FM Radio Peduli Parepare. Radio Peduli Parepare. Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, Ketua DPRD Kota Parepare Kahardin Kadir menggelar temu konstituen melalui penjaringan aspirasi masyarakat atau reses di daerah pemilihan atau Dapil Soreang di Hotel Platinum pada Sabtu 28 Januari lalu. Parepos.co.id memberitakan Kahardin Kadir mengatakan Parepare menuju program UHC adalah bukti kuat kepedulian pemerintah Kota Parepare di era Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe dalam pelayanan kesehatan. Meski pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sudah resmi dicabut, namun vaksin booster tetap penting untuk dilakukan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe pada Jumat 27 Januari lalu. Sebarpare.com memberitakan Wali Kota pun mengimbau warga untuk bersama-sama mengendalikan penyebaran COVID-19 dan mencegah lonjakan kasus dengan melaksanakan vaksinasi booster. Satpol PP Parepare merazia anak jalanan di lapangan Andi Makassau, Jalan Baumasepe, Kecamatan Ujung Kota Parepare pada Jumat 27 Januari lalu. Tribun Parepare.com memberitakan aktivitas anak jalanan tersebut meresahkan baik warga maupun pengendara yang lewat. Sekretaris Satpol PP Parepare Andi Ulfa mengatakan pengamanan 8 anak jalanan dalam razia yang selanjutnya anak-anak tersebut beserta orang tuanya akan diberikan edukasi. Nantikan Lintas Berita 1 jam ke depan di 96,9 FM. Saya Sundari Ari. Yeneng tawang ono lintas ayu. Wah, dengerin lagu-lagu campur sari enak banget kayak yo. Tapi nyangen ndi yo. Ono apa ora iki lagu-lagu campur sari. Ya mene aku kok kangen mbek lagu campur sari. Sinanggar tulo, tulo wa tulo. Sinanggar tulo, tulo wa tulo. Sinanggar tulo wa tulo. Ada lagi apa ya? Oh, lagu Jawa Barat yang kayak gimana tuh ya? Oh ya, eta teh kayak begini. Ngapung luhur jauh di awan-awan, meter kena jangkangna, amun tayat karingdan, sukunya rambut. Gitunya. Pokoknya di mana gitunya bisa dengar-dengar lagu kayak begitu? Lingkar Pelangi, Lingkar Pelangi, tak ada perbedaan, yang ada persatuan. Berkirim salam via WhatsApp boleh, via suara juga boleh melalui 0811 459 969. Monggo Mbak, Mas, Uda, Uni, Lai, Abang, Tulang dan semuanya. Ayo di sini kita kumpul dengarkan semuanya. Rancak Bana, Lingkar Pelangi Peduli setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Entah bila kelaring buah masa di ujung rantai antara so tinggi jua. Lamo jolan beka jatuh juo, samo disambui jo hati suko. Media berperan penting dalam memberikan informasi, mengangkat headline news dari berbagai media lokal dan nasional, menyuguhkan informasi berimbang, menghimpun komentar dari masyarakat untuk mencari solusi tanpa distorsi. Apa kabar Parepare hadir setiap hari Senin hingga Sabtu dari pukul 8.30 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Radio Peduli Parepare. Ya baik
Sobat Uli masih bersama 96,9 FM di Apa Kabar Parepare. Saya Raisya Enol bersama dengan Kepala Badan Pertanahan Kota Parepare, Bapak Asbar SSIT MPA. Baik Sobat Peduli, di sesi terakhir ini saya minta closing statement-nya ya. Selain tadi ada pemberitahuan yang menurut saya ini luar biasa ya, penerimaan untuk 22 di 22 kelurahan, dan silakan Anda yang berminat bisa langsung ke Dinas Tenaga Kerja. Ya, Sobat Peduli, kita dengarkan dulu ya statement closing-nya buat kita semua. Silakan Pak, mungkin ada yang mau disampaikan di closing statement-nya. Makasih pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami sampaikan bahwa BPN kini lebih baik. Kalau dulu mungkin BPN itu orang masuk ke kantor pertanahan itu susah, lama, berbelit-belit, mahal, macam-macam. Nah, sekarang dengan beberapa inovasi-inovasi kami berikan, insya Allah layanan-layanan yang kami berikan akan lebih memudahkan masyarakat. Sekarang yang paling utama bahwa kami sampaikan jangan lewat calo, karena calo ini akan merusak nanti tatanan yang sudah kita bangun. Karena apabila bapak-bapak, ibu-ibu lewat calo ini, tadinya misalnya biayanya itu cuma 50.000, bisa menyampaikan 5 juta. Nah, sekarang layanan kami semua dalam bentuk non tunai. Jadi informasi biayanya segala macam itu sudah terpampang dengan jelas. Nah, ini kadang-kadang kesempatan itu dimanfaatkan oleh beberapa calo yang artinya memberikan informasi yang menyesatkan. Contoh misalnya, BPN itu lama, belit-belit, ujung-ujungnya bisa tidak kita bantu Bapak? Nah, akhirnya kan seperti itu. Dia berusaha berbagai caranya itu menjatuhkan kami. Nah, pada kesempatan ini kami sampaikan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, silahkan datang ke kantor pertanahan. Kami bisa pastikan apabila datang, pertama menanyakan apa syarat dan berapa biayanya. Yang kedua, Bapak-bapak, Ibu-ibu tinggal datang membawa syarat dan membayar biayanya. Biayanya itu pun itu dalam bentuk non tunai. Kami sudah punya missing EDC, artinya Bapak-bapak sesuai dengan berapa nilai yang tertera yang keluar namanya surat perintah store. Kemudian yang ketiga, nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu tinggal datang menerima produknya. Itu pun kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu tidak sempat, nanti kita antarkan sertifikatnya. Seperti itu. Jadi kembali lagi pada kesempatan ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang akan menggunakan layanan di kantor pertanahan, jangan gunakan calo. Saya rasa demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak. Itu tadi closing statement-nya luar biasa ya. Selamat buat Badan Pertanahan ya. Baik Sobat Peduli, jangan kemana-mana ya. Kemana-mana nggak apa-apa, yang penting mendengarkan terus informasi yang tepat yang hanya ada di 96,9 FM. Karena sesaat lagi saya akan berikan informasi dari Dinas Perdagangan dan juga PT Sahabat Falas untuk fluktuasi mata uang asing, juga kebutuhan pokok. CNN Indonesia akan memberitakan Anda berita ekonomi. Baik, terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih ya Pak ya. Berkenan hadir, nanti datang lagi Pak. Siap. Iya, terima kasih buat Bapak Asbar SSIT MPA, Kepala Kantor Pertanahan. Sukses selalu Pak. Sehat selalu. Ya, siap. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Raisya akan kembali lagi. Cegah stunting dan kenali penyebabnya. Apa itu stunting? Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang panjang. Dan apa penyebabnya? Mari kita simak baik-baik. Stunting dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Kurangnya akses mendapatkan makanan bergizi, serta kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Untuk mengejar target stunting 2024, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare terus berupaya dengan melahirkan sebuah inovasi, yaitu jemput bola. Jemput bola dengan melakukan pendampingan keluarga stunting, pemberian vitamin, edukasi pranikah bagi calon pengantin, dan memantau kesehatan pasutri setelah menikah. Pemantauan dilakukan mulai dari pemberian asupan gizi saat ibu hamil sampai pemberian ASI pada anak usia 2 tahun. Ayo, lindungi anak kita dari stunting untuk menuju generasi emas Kota Parepare bebas stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota